Di sudut-sudut sunyi dunia kita, di mana cahaya memudar dan bayangan berbisik, ada kisah-kisah yang melawan logika. Mereka merupakan sebuah anomali yang menghantui mimpi kita dan tinggal di dalam pikiran untuk waktu yang lama. Anomali-anomali ini muncul dari bayangan dan menyelip ke dalam pikiran kita. Mereka mengingatkan kita bahwa dunia ini itu lebih dari sekedar apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Dari artefak peninggalan sebuah zaman yang misterius hingga fenomena yang membingungkan peneliti-peneliti, dunia ini penuh dengan misteri yang menantang pemahaman kita mengenai kenyataan. Misteri yang seakan-akan memanggil kita, mengundang kita untuk menjelajahi lebih dalam apa yang tidak diketahui. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menjelajahi ke kedalaman, yaitu misteri-misteri dunia yang sama sekali nggak bisa dijelaskan. Kita nggak akan coba menjawab atau memecahkan misteri-misteri ini. Nggak, buat apa? Ribuan-ribuan orang yang lebih berpengetahuan, lebih pintar, dan lebih sukses daripada saya udah coba, dan mereka gagal semua. Kalau orang-orang yang memang tugasnya memecahkan atau menjawab misteri-misteri seperti ini itu nggak bisa menjawabnya sama sekali, nggak mungkin orang YouTuber random kayak saya bisa. Tapi itu bukan berarti kita akan melihat semua teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang diberikan orang-orang tersebut untuk menjelaskan kejadian-kejadian ini. Saya ada kepikiran buat ngebuat video seperti ini menjadi sebuah series, dimana setiap video kita akan melihat 3-5 kasus yang berbeda-beda, dimana kita bisa menganalisis dan melihat kasus-kasus yang jarang orang bicarakan. Dan sebelum kita mulai, saya mau ngingetin kalian kalau meskipun beberapa hal-hal yang saya bicarakan nanti bakal ada sebuah penjelasan paling mungkin atau teori yang paling masuk akal, itu bukan berarti teori itu merupakan jawaban mutlak dari fenomena atau kejadian yang akan dibicarakan. Biasanya penjelasan dan teori yang paling populer, yang paling banyak dipercaya oleh orang-orang, seringkali mengabaikan dan menyampingkan detail-detail pada kasusnya yang penting, dan makanya itu, mereka baru masuk akal. Ini mungkin agak nggak jelas kalau saya bilangin sekarang, tapi bakal lebih kelihatan nanti ketika pembahasannya. Jadi jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana. Karena kita akan langsung menjelajahi ke pelosok sepi dunia untuk melihat dan menganalisis hal-hal dari barang-barang asli, kejadian-kejadian, hingga kasus-kasus nyata yang menghindari penjelasan secara sepenuhnya. Kita akan memulai dengan membahas apa yang dibicarakan secara kesepenuhannya, sebelum kemudian kita akan membahas semua teori-teori yang dibuat orang-orang yang dirancang untuk mencoba menjelaskan sedikit aja mengenai semua hal-hal ini. Jadi mari kita bersama-sama menjelajahi. Jejak tersembunyi. Kisah kita mulai di Roma dengan seseorang yang bernama Wilfrid Voynich, seorang penjual buku antik. Dia bisa dibilang merupakan seorang kolektor. Orang-orang bilang kalau dia memiliki bakat untuk menemukan buku-buku yang sangat langka. Semua buku-buku yang paling langka yang dia punya adalah buku-buku dari zaman kuno pada abad 11 sampai ke-12. Beberapa dari mereka bahkan dinilai seharga $500.000. Dan di waktu dia masih hidup, dia dianggap sebagai orang yang memegang buku-buku paling penting sepanjang sejarah. Seperti terjemahan pertama Alkitab ke bahasa Italia yang dikenal dengan Alkitab Mallarmé atau The Mallarmé Bible, dan buku First Folio yang ditulis oleh seorang Shakespeare. Namun di antara semua buku-buku yang dia pegang, salah satu dari mereka akan dikenang dalam sejarah sebagai karya tulis paling misterius. Buku ini dikenal dengan nama The Voynich Manuscript. The Voynich Manuscript merupakan sebuah naskah kuno. Tebalnya sekitar 240 halaman dengan kertas yang terbuat dari vellum atau kulit domba. Dan mungkin kalau dilihat secara sekejap, naskah ini nggak kelihatan terlalu aneh. Ya, gambarnya bisa dibilang agak abnormal. Secara garis besar, buku ini mirip dengan teks-teks kuno lain yang serupa dengannya. Namun, apa yang buat buku ini berbeda dari yang lain adalah fakta kalau tulisannya sama sekali nggak bisa dibaca. Karena tulisan dalam buku The Voynich Manuscript sama sekali nggak cocok dengan semua bahasa yang pernah dicatat dalam sejarah. Enggak satu pun. Seakan-akan buku ini ditulis oleh sebuah bahasa buatan atau sebuah bahasa yang udah dilupakan.
Dan bukan hanya itu, naskah ini tampaknya telah dibagi-bagi menjadi beberapa bab. Dari bab botani yang dipenuhi oleh tanaman-tanaman yang kita nggak tahu tanaman apa, bab astronomi yang berisi hal-hal seperti diagram bintang, matahari, dan simbol-simbol zodiak, bab kosmologi yang diisi sebuah diagram lingkaran misterius yang maknanya nggak diketahui, namun telah dipikirkan beberapa orang kalau mungkin aja diagram ini merupakan sebuah peta. Namun peta apa dan peta menuju kemana, nggak ada yang tahu. Dan salah satu yang paling aneh adalah bab biologi, yang dipenuhi oleh gambar-gambar ilustrasi seperti ini yang menunjukkan wanita telanjang. Mereka sepertinya sedang mandi dalam kolam-kolam yang terhubung, kolam-kolam yang penuh dengan cairan hijau. Dan ada gambar-gambar lain di mana kita bisa melihat wanitanya seperti dihubungkan di antara satu sama lain dengan bentuk tabung-tabung ini. Dan bab yang terakhir sepertinya mengenai farmasi, dipenuhi dengan gambar-gambar tanaman obat dan akar-akar, bersama dengan sesuatu yang tampaknya merupakan instruksi-instruksi atau resep untuk membuat sesuatu. Banyak orang yang percaya kalau naskah kuno ini memegang sebuah rahasia atau pengetahuan yang hilang dalam sejarah. Pengetahuan yang bisa kita dapatkan kembali jika seandainya kita bisa memecahkan bahasa apa yang digunakan oleh naskahnya. Namun masalahnya itu, bahkan setelah upaya yang telah berlanjut selama ratusan tahun, upaya yang masih berlangsung hingga saat ini, kita masih nggak bisa memahami bahasa ataupun makna di balik naskah kuno ini. Orang-orang telah mencoba banyak sekali pendekatan berbeda untuk menerjemahkan naskahnya. Mereka coba memecahkan bahasanya secara langsung, menggunakan analisis statistik, algoritma kriptografi, dan bahkan menggunakan artificial intelligence atau AI beserta analisis komputer. Dan kita masih nggak bisa memecahkan bahasanya. Jangankan itu, kita masih belum punya pemahaman sedikit pun mengenai peraturan atau karakteristik linguistik apa yang dimiliki oleh bahasa ini. Dan karena ini, banyak orang pikir kalau mungkin aja bukunya cuman dipenuhi oleh karangan acak-acakan yang sama sekali nggak ada maknanya. Namun analisis linguistik menunjukkan kalau isi dari naskahnya itu konsisten dengan sebuah bahasa. Dan kerumitan dan penulisan naskahnya yang sangat rumit dan kompleks bertentangan dengan teori ini. Teori kalau naskahnya cuma dipenuhi oleh omong kosong. Selain itu, kalau kita lihat naskahnya sendiri, Wilfrid Voynich mendapatkan naskahnya dari Universitas Jesuit di Villa Mondragon di Frascati dekat Roma pada tahun 1912. Tapi universitas ini mendapatkan naskahnya dari orang yang berbeda, yaitu orang yang bernama Athanasius Kircher, yaitu merupakan seorang sarjana universitasnya yang hidup pada akhir abad ke-17 yang telah mencoba dan gagal untuk memecahkan naskah dari The Voynich Manuscript. Dan Athanasius ini sendiri mendapatkan naskahnya dari orang yang bernama Johannes Marcus Marci. Dia sendiri dapat naskahnya dari teman alkemisnya George Baresch. Ini semua terjadi pada awal abad ke-17. George Baresch memberikan naskahnya kepada Johannes karena dia sendiri gagal untuk memecahkannya. Dan dia berharap kalau temannya bisa. Tapi si Johannes juga gagal untuk memecahkannya dan akhirnya dikasih ke Athanasius. Dan di sini sejarahnya makin aneh. Karena meskipun kita nggak tahu siapa yang megang naskahnya sebelum George Baresch, kita tahu dengan pasti kalau sebelum naskahnya jatuh ke tangan George, naskahnya sempat dimiliki oleh seorang kaisar suci Romawi yang bernama Emperor Rudolf II. Catatan sejarah menulis kalau kaisar ini memberi naskah Voynich Manuscript dengan harga 600 dukat, yaitu setara dengan harga $126.000 atau 1,9 miliar rupiah. Dan lebih aneh lagi, bukunya sendiri setelah dilakukan analisis karbon dan bahan-bahannya tampaknya dibuat pada tahun 1400-an. Waktu di sejarah yang nggak terlalu jauh, di mana semua bahasa-bahasa besar yang digunakan di seluruh dunia udah didokumentasi dan dipahami dengan sangat detail. Namun naskah ini enggak menyerupai atau bahkan mendekati satupun bahasa-bahasa yang digunakan pada waktu itu. Kalau memang ini hanya merupakan sebuah novel yang dipenuhi oleh omong kosong dan memang sebenarnya nggak ada arti apapun, kenapa Kaisar Suci Romawi rela menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk buku biasa? Dan inilah kenapa ahli-ahli bahasa dan expert dalam literasi sangat yakin kalau naskah ini mengandung sesuatu informasi yang sangat penting. Informasi mengenai sesuatu. Tapi apa? Banyak orang dari ahli-ahli bahasa, kriptografi, dan bahkan pemecah kode Nazi Perang Dunia Kedua telah mencoba dan gagal untuk memecahkan makna yang terkandung dalam naskah ini. Ada alasan kenapa begitu banyak orang telah menghabiskan hidup mereka untuk coba memecahkan naskah ini.
namun enggak satu pun dari mereka berhasil. Dan karena itu, The Voynich Manuscript masih dianggap salah satu misteri dunia paling aneh yang masih gak bisa dipecahkan hingga sekarang. The Green Children of Woolpit atau anak-anak hijau Woolpit merupakan sebuah kejadian yang didokumentasi dalam buku Historia Rerum Anglicanum oleh William of Newburgh dan buku Chronicon Anglicanum oleh Ralph of Coggeshall. Keduanya merupakan karya tulisan sejarah akurat mengenai peristiwa lokal, keadaan politik, dan legenda-legenda pada masa zaman Inggris kuno. Dalam kedua karya ini, mereka menulis sebuah kejadian di mana ada dua anak-anak kecil yang tiba-tiba muncul di sebuah desa yang bernama Woolpit. Dua anak kecil ini agak aneh, satu laki-laki dan satu perempuan, tapi keduanya dari mereka punya kulit hijau. Hal yang aneh mengenai anak-anak ini bukan cuma kulitnya, karena mereka menggunakan pakaian dan aksesori yang berbeda dengan pakaian di daerah Woolpit dan di sekitarnya. Desa Woolpit merupakan sebuah komunitas yang sangat kecil dan karena itu mereka semua saling terhubung dengan sangat kuat. Jadi faktanya kalau pada suatu hari ada dua anak-anak yang aneh datang ke dalam desa mereka coba memberi makanan untuk kedua anak ini. Namun entah kenapa kedua anak ini menolak semua makanan yang diberikan oleh penduduk Woolpit kecuali kacang fava mentah yang mereka petik sendiri dari hutan. Dan yang paling aneh di antara kedua anak kecil ini adalah mereka nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali dengan satu sama lain. Ini karena mereka berdua tampaknya bicara dengan sebuah bahasa yang sama sekali tidak diketahui. Kayaknya kita pernah dengar itu sebelumnya. Kedua anak ini akhirnya diasuh dan dirawat oleh orang yang bernama Richard de Calne, di mana salah satu anaknya yang laki-laki akhirnya meninggal enggak lama setelah mereka ditemukan akibat keracunan oleh sesuatu. Tapi apapun yang dimakan oleh anak laki-lakinya tampaknya enggak dimakan oleh anak perempuannya, karena dia bahkan enggak sakit sama sekali. Dan perlahan setelah tinggal bareng penduduk desa Woolpit, akhirnya mulai menerima makanan normal seperti roti, gandum, dan teh. Dan seiring jalannya waktu, kulitnya pun mulai berubah dari hijau jadi kulit orang normal. Bahkan ia pun akhirnya belajar bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi antara penduduk desanya. Perlahan-lahan anak yang lebih tua yang perempuan ini mulai beradaptasi sepenuhnya dengan cara hidup gaya orang Inggris. Bahkan sampai akhirnya mereka membaptis anak perempuan ini. Mungkin kalian pikir kalau mereka akhirnya bisa berkomunikasi dengan anak perempuannya, kenapa mereka nggak nanyain anaknya mereka datang dari mana? Kenapa kulit mereka hijau dan kenapa mereka tiba-tiba datang ke desa Woolpit? Dan mereka coba itu. Tapi jawaban yang diberikan oleh anak perempuannya justru membuat mereka semua lebih bingung lagi. Ketika anak perempuannya ditanya oleh penduduk desa Woolpit, dia bersama adiknya datang dari mana? Anak perempuan ini bilang kalau mereka berdua datang dari sebuah negara yang bernama Saint Martin's Land, sebuah dunia di bawah tanah yang selalu diwarnai senja. Dunia di mana semua penduduknya memiliki kulit yang berwarna hijau. Anak perempuannya mendeskripsikan sebuah dunia yang terpisah dengan dunia kita oleh sebuah sungai yang besar. Dan suatu hari, ketika dia bersama dengan adiknya sedang mengembalakan ternak milik ayah mereka mengikuti ternak-ternak tersebut ke dalam sebuah gua di mana mereka keluar ke dunia kita. Mereka terus jalan dan bingung hingga mereka tersesat dan akhirnya mereka nyampai ke Woolpit. Nah, awalnya denger itu, saya sama sekali nggak nyalain kalian kalau kalian pikir kalau ini semua tuh cuma cerita hoax atau cuma cerita dongeng aja. Banyak orang termasuk saya awalnya pikirnya kayak gitu. Namun kita harus ingat kalau satu-satunya alasan kenapa kita tahu mengenai cerita The Green Children of Woolpit adalah karena dokumentasi sejarah oleh dua orang berbeda yang sama sekali nggak ada hubungannya di antara satu sama lain. Dan melihat kesamaan detail dari dua dokumentasi ini, dokumentasi yang sama sekali nggak ada hubungannya di antara satu sama lain, mau kalian percaya atau enggak mengenai cerita perempuannya, kalau ada dunia berbeda yang bawah tanah yang selalu senja, di mana semua orang berkulit hijau, dua dokumentasi independen itu menunjukkan kita kalau setidaknya paling minimal yang kita tahu dengan pasti adalah pada suatu hari di desa Woolpit ada munculnya dua anak yang aneh. Anak-anak ini punya warna kulit yang berbeda dengan mereka, berpakaian berbeda dengan pakaian di sekitar daerah mereka, dan enggak bicara bahasa apapun yang mereka kenal. Mereka menolak semua makanan yang diberikan oleh penduduk desanya, kecuali kacang fava mentah yang mereka petik sendiri. Dan jika seandainya cerita mengenai The Green Children of Woolpit hanya kayak gitu, itu masih aneh banget. Jadi anak-anak ini dari mana? Meskipun hampir gak ada orang yang percaya dengan perkataan perempuannya, kalau mereka semua datang dari sebuah dunia berbeda yang bernama Saint Martin's Land dan terbelah oleh sebuah sungai yang besar apa segala,
Sebuah teori yang lebih bisa dipercaya adalah teori kalau mungkin aja anak-anak ini merupakan imigran-imigran orang Flemish. Di Inggris pada waktu ini ada banyak orang yang diskriminasi dengan orang Flemish, dan mungkin aja anak-anak ini kabur akibat adanya penganiayaan atau perang. Teori ini dianggap paling mungkin karena di waktu dimana ini terjadi, yaitu pada abad ke-12, memang ada banyak orang Flemish yang berimigrasi ke Inggris. Ini bisa menjelaskan pakaian mereka yang aneh dan kulit hijau mereka mungkin aja disebabkan oleh sebuah penyakit yang bernama chlorosis. Kondisi yang bisa terjadi akibat malnutrisi yang mungkin bisa disebabkan oleh karena mereka berdua lari dari rumah dan sempat hidup dalam jangka waktu yang panjang dalam hutan. Di mana hutan itu mereka hanya bisa makan makanan apapun yang tumbuh dalam hutannya, seperti contohnya kacang fava. Teori ini hampir masuk akal jika seandainya enggak ada satu detail yang bertentangan secara langsung dengan teori ini. Yaitu faktanya kalau pada waktu itu di desa Woolpit udah ada orang Fleming yang tinggal di sana. Dan enggak satupun dari orang-orang Fleming yang tinggal di Woolpit tahu kedua anak ini bicara bahasa apa. Ini yang saya maksud dari intronya. Ketika saya bilang kalau penjelasan yang paling masuk akal hanya akan masuk akal kalau kita mengabaikan beberapa detail-detail yang sangat penting mengenai kejadian-kejadiannya. Ya, teori kalau kedua anak ini merupakan imigran Flemish itu sangat make sense. Tapi itu sebelum kita menyadari kalau kedua anak kecil itu datang ke tempat yang udah ada orang Flemishnya. Jadi meskipun ini penjelasan yang paling populer, yang paling banyak dipercaya orang-orang, saya sendiri masih percaya kalau kita masih sama sekali belum tahu mengenai asal-usul dari The Green Children of Woolpit. The Taos Hum atau dengungan Taos merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1990-an di kota Taos pada New Mexico, di mana pada waktu itu orang-orang melaporkan kalau mereka mulai mendengar sebuah dengungan frekuensi rendah yang sebelumnya nggak ada. Suara dengungan ini seringkali dibandingkan oleh orang-orang Taos dengan dengungan suara mesin diesel jarak jauh. Survei yang dilakukan oleh Universitas New Mexico menemukan kalau 1 di antara 10 orang bisa mendengar dengungan Taos ini. Mereka bahkan bisa mengidentifikasikan suara dengungannya ke frekuensi yang spesifik, yaitu di antara 30 hingga 80 Hz. Dengungannya seringkali dilaporkan lebih kencang pada malam hari dan lebih diam di siang hari. Dan beberapa orang juga melaporkan kalau dengungannya bisa mengecil atau mengeras, tergantung faktor-faktor seperti lokasi atau bahkan cuaca. Dan dengungannya mulai mengganggu penduduk Taos, bahkan sampai beberapa dari mereka melaporkan kalau mereka terkena gejala fisik akibat suara ini, seperti sakit kepala, tekanan di telinga mereka, dan sensasi kalau tubuh mereka bergetar. Pada awalnya pihak universitas dan peneliti-peneliti independen coba untuk mencari lokasi atau sumber dari dengungan ini pakai sebuah alat mengukur suara. Namun mereka gagal untuk menangkap suara apapun dan akhirnya berhenti karena mereka nggak menemukan apa-apa. Dan mereka pikir kalau mungkin aja suara ini akan menghilang sendirinya. Orang-orang di saat ini nggak terlalu takut dengan suara dengungannya. Mereka cuma menganggap suaranya agak mengganggu aja. Namun bertahun-tahun ke depan, dengungan ini bukan hanya masih ada, tapi juga dilaporkan oleh orang-orang Taos menjadi lebih parah. Dan komplain-komplain oleh penduduk-penduduk yang terkena efek fisik semakin banyak. Situasinya makin memburuk, hingga pada akhirnya pada tahun 1997, Kongres New Mexico turun tangan secara langsung dan mengambil langkah lebih serius untuk menemukan sumber dari dengungan Taos ini. Mereka menuntut untuk segera diadakannya sebuah penyelidikan dan akhirnya sebuah investigasi resmi untuk mencari sumber dari dengungan Taos dimulai. Investigasi yang melibatkan Laboratori Nasional Sandia dan ilmuwan-ilmuwan dari institusi Universitas New Mexico. Di penyelidikan ini, mereka mencoba semuanya yang mereka bisa pikirin. Mereka coba menggunakan alat pendeteksi suara seperti yang dilakukan sebelumnya, tapi masih nggak ada hasil. Meskipun ada rekaman dari beberapa orang yang bilang kalau mereka berhasil menangkap suara dari dengungan Taos, yang akan saya mainin sekarang, dan saya mau peringatan aja, meskipun penelitian nggak menemukan efek apapun yang bisa terjadi akibat mendengar suara ini, ingat kalau orang-orang telah melaporkan gejala fisik setelah mendengar dengungan Taos. Jadi, anggap ini sebuah peringatan. Inilah rekamannya. Namun rekaman-rekaman ini enggak pernah sekalipun dikonfirmasi sebagai rekaman dengungan sebenarnya.
Nah, karena itu gagal, mereka mencoba untuk menganalisis keseluruhan dari infrastruktur kota Taos. Dari pipa gas, saluran listrik, hingga pabrik-pabrik, semuanya diperiksa dengan sangat teliti. Namun, masih nggak ada hasil. Mereka coba ngelakuin sebuah studi geofisika, karena beberapa ahli-ahli mikir kalau mungkin aja dengungannya berasal dari aktivitas geologis seismik di daerah tersebut. Mereka coba hubungin hal-hal dari gempa bumi mikro, pergerakan lempeng tektonik, atau aktivitas vulkanik dengan munculnya dengungan Taos. Namun, masih nggak ada hasil yang pasti. Mereka bahkan melakukan analisis elektromagnetik, karena beberapa orang memberikan sebuah sugesti kalau medan elektromagnetik mungkin berperan dalam dengungannya. Namun, bahkan setelah semua analisis dan investigasi dilakukan, mereka masih gagal dalam menemukan sebuah penjelasan untuk dengungan Taos. Dan misteri mengenai dengungan Taos, atau The Taos Hum, masih tidak terjawab, bahkan hingga sekarang. Dan saya tahu kalau ini mungkin bukan sebuah misteri yang sebesar atau yang punya dampak yang sesignifikan misteri-misteri yang kita bahas sebelumnya. Cuman sebuah suara yang terus didengar oleh orang-orang Taos dan mereka nggak tahu suaranya dari mana. Kita masih punya banyak teori-teori orang untuk menjelaskan apa penyebab atau sumber dari The Taos Hum ini. Teori dari sebuah senjata atau infrasonik yang sedang dites oleh pihak militer, hingga teori kalau dengungan frekuensinya itu disebabkan akibat komunikasi pemerintah dengan alien. Namun, sebuah informasi yang sangat penting yang kita dapat dari investigasi yang dilakukan adalah betapa subjektifnya peristiwa The Taos Hum ini. Beberapa orang melaporkan kalau dengungannya ada karakteristik yang berbeda-beda, dan bahkan mayoritas penduduk Taos enggak bisa dengar dengungannya sama sekali. Dan karena ini, teori yang paling populer mengenai peristiwa The Taos Hum adalah dengungan Taos sebenarnya enggak ada. Dan semua laporan orang-orang yang bilang kalau mereka dengar suara ini dan bahkan sampai kena dampak fisik, itu hanya sebuah histeria massal. Sebuah fenomena psikologis di mana sekelompok orang besar mengalami gejala fisik atau emosional yang mirip meskipun tidak ada penyebab fisik yang jelas. Tapi sebelum kita melihat dengungan Taos sebagai sebuah fenomena yang dibuat-buat atau bahkan sebuah histeria massal atau mass hysteria, sebuah detail yang penting mengenai peristiwanya adalah fakta kalau dengungan Taos masih sering kali didengar hingga saat ini. Banyak laporan-laporan dari penduduk Taos yang bahkan belum pernah mendengar mengenai peristiwa dengungan Taos atau The Taos Hum yang bilang kalau mereka mendengar sebuah frekuensi rendah di kota Taos dan terkena kondisi fisik yang sama seperti kepala pusing, tekanan pada telinga, dan sensasi kalau tubuh mereka bergetar. Dan fakta kalau orang-orang sampai sekarang yang belum tahu apapun mengenai dengungan Taos masih melaporkan kalau mereka mendengar dan merasakan hal-hal yang sama dengan orang-orang yang melaporkan dengungannya di tahun-tahun sebelumnya, memberikan sedikit kemungkinan kalau mungkin aja The Taos Hum itu benar-benar ada. Tapi jika bahkan kalau dengungannya ada, kita nggak punya petunjuk satupun mengenai apa yang mungkin merupakan sumber dari suara ini. Dan dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Dan sebelum kita mengakhiri videonya, saya mau ngomongin sesuatu. Banyak orang yang megang perspektif kalau semuanya yang terjadi pasti terjadi karena sesuatu penjelasan yang pasti. Dan meskipun saya setuju dengan perspektif itu, saya nggak suka kalau perspektif ini digunakan untuk mengabaikan atau bahkan menghiraukan semua gagasan bahwa mungkin penjelasan mengenai sebuah peristiwa atau fenomena melibatkan sesuatu yang mungkin belum kita pahami dengan sesungguhnya. Dan karena ini banyak orang yang menyebarkan atau menjelaskan kalau penjelasan atau teori yang paling populer, yang paling dasar, yang paling basic adalah fakta. Seperti contohnya naskah Voynich hanyalah omong kosong atau karangan yang gak jelas. Atau Taos Hum sebenarnya bukan peristiwa asli dan hanya merupakan histeria massal. Saya nggak mengatakan kalau penjelasan itu udah pasti salah. Tapi kita harus ingat kalau penjelasan-penjelasan dan teori-teori itu bukanlah fakta sebenarnya. Mereka hanyalah teori, nggak sempurna, enggak pas, dan penuh dengan celah-celah yang nggak bisa dijelaskan, seperti halnya teori-teori yang lain. Dan saya rasa alasan kenapa orang-orang sangat mendorong dan seringkali menceritakan teori-teori ini sebagai fakta adalah karena sulitnya bagi mereka untuk membiarkan sebuah misteri enggak terjawab. Sangat sulit untuk menerima kalau mungkin aja kita nggak tahu kenapa sesuatu itu terjadi atau kenapa sesuatu itu dibuat. Dan itulah perspektif yang ingin saya rubah dengan series ini. Saya ingin kita semua bisa menerima kalau misteri-misteri dunia yang paling besar seringkali nggak perlu jawaban yang pasti, melainkan sebuah pemahaman dari kita bahwa keanehan dan ketidakpastian merupakan hal yang normal dari pengalaman kita semua sebagai manusia. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan misteri. Dan terkadang, hanya dengan sebuah keberanian untuk menjelajahi dan menerima hal-hal yang tidak kita ketahui,
kita baru bisa mendekati kebenaran yang sebenarnya. Dan dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Saya harap kalian suka ide series ini. Saya akan terus coba melanjutkan seriesnya, di mana setiap video kita bakal membahas kasus-kasus atau hal-hal yang beda. Mungkin kita bakal bicarain hal-hal seperti apa ya? Mungkin mungkin di video-video selanjutnya kita akan membahas misteri-misteri yang lain. Bisa dalam bentuk misteri, kasus-kasus, video-video, atau bahkan benda-benda asli seperti The Voynich Manuscript. Intinya hal-hal yang sama sekali nggak ada penjelasan. Oh ya, dan selain itu, saya ini kayaknya udah pernah bahas sebelumnya di salah satu kolom komentar saya. Tapi seandainya kalian nggak tahu, saya mau ngomong secara langsung pada kalian. Saya pengen adain sebuah kayak komunitas kecil buat orang-orang bisa ngumpul dan beri saya sebuah kayak ide buat video atau ide buat channelnya, atau mungkin ide buat setup saya atau kayak gimana. Jadi saya ada ide buat ngebuat Discord dimana kalian semua bisa langsung berbicara pada saya, dan mungkin kita bisa bertukar pikiran mengenai topik-topik video dan hal-hal lain mengenai video-video ke depannya. Tapi sekali lagi, dengan itu saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Kalau kalian ingin support konten saya, kalian bisa klik like, komen, atau subscribe, atau bahkan share videonya. Saya akan sangat mengapresiasinya. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Akhirnya mulai menerima makanan normal seperti roti. What else the fucking English people eat? Dari kulit hijau jadi kulit orang normal. Kalau bilang orang normal, zat rasis.